Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya pemirsa ngaji salaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam bait yang ke-18, Su'aibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaimanut Taba. Sekarang Daudu Sulaimanut Taba, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi yang ke-18 yang wajib kita ketahui adalah Nabi Daud. Nasabnya Nabi Daud itu bersambung kepada Nabi Ishak dan juga bersambung ke Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Daud putranya Lisa, Lisa putranya Uwaid, Uwaid putranya Abir. Terus nasabnya sampai kepada Yahuda, Yahuda putranya Yakub, Yakub putranya Nabi Ishak, Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim, terus sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Allah memilih Nabi Daud sebagai Nabi dan Rasul. Juga bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul, tapi Nabi Daud itu adalah seorang raja. Jadi pada usia 40 tahun beliau diturunkan kepada Nabi Daud oleh Allah, yaitu kitab Zabur sebagai mukjizat dan sebagai kitab sucinya. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd wa atayna Dauda zabura. Surat Al-Isra ayat 55. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd, dan benar-benar telah kami utamakan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Wa ataina Dauda zabura, dan telah kami Wa ataina Dauda zabura, dan telah kami datangkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Daud diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keistimewaan yang sangat banyak. Jadi banyak keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Daud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya keistimewaan yang paling menonjol bagi Nabi Daud adalah kemerduan suaranya. Jadi suaranya Nabi Daud itu sangat merdu sekali. Sampai-sampai apabila Nabi Daud itu bertasbih dan Nabi Daud itu bertahmid, membaca subhanallah dan membaca alhamdulillah, maka gunung-gunung dan burung-burung pun ikut bertasbih, ikut bertahmid.
bersama Nabi Daud. Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat-thair wa kunna fa'ilin. Fafahamnaha Sulaimana, dan kami memberikan pengertian kepada Nabi Sulaiman. Maksudnya tentang hukum yang lebih tepat. Wa kullan ataina hukma wa ilma, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat-thair, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud. Wa kunna fa'ilin, dan kamilah yang melakukannya. Jadi semua apa yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, itu semua adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada beliau. Juga Nabi Daud itu mempunyai keistimewaan karena juga beliau seorang raja. Jadi beliau bisa menjadikan besi menjadi lunak di tangannya. Jadi gak perlu dilunakkan dengan api. Jadi besi bisa ditekuk, bisa dibuat kalung, bisa dibuat senjata, bisa dibuat baju besi. Itu gak perlu pakai api. Itu keistimewaan Nabi Daud. Itu termasuk mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Jadi ketika besi dipegang oleh Nabi Daud, maka besi itu seperti adonan roti, bisa dibengkokkan, bisa diluruskan dan lain sebagainya. Sehingga di dalam membuat baju besi cukup dengan tangannya Nabi Daud, cukup dengan tangannya, tidak perlu dipanasin. Jadi meskipun beliau seorang raja, tetapi Nabi Daud tidak pernah makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Setiap malam melakukan sholat malam, dan di siang hari banyak digunakan untuk berpuasa. Makanya sampai ada syariat Nabi Daud itu puasa, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan kadang masih dilakukan oleh umat Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada yang puasa Daud, yaitu sekarang puasa, besok tidak. Besok puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Jadi gang satu hari. Kecuali pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Nabi Daud itu wafat ketika beliau berusia 100 tahun. Kemudian Nabi yang wajib kita ketahui yang nomor 9 yaitu Nabi Sulaiman. Nasabnya Nabi Sulaiman ini juga bersambung kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Sulaiman ini putranya Nabi Daud. Sedangkan Nabi Daud itu bersambung kepada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Sulaiman itu pewaris dari Nabi Daud. Karena beliau sebagai ayahnya, sebagai orang tuanya. Baik mewarisi dalam kekuasaan, kekerajaan maupun kenabian.
seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa warisa Sulaimanu Dauda wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wa warisa Sulaimanu Dauda, Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud. Wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri, Nabi Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari pembicaraan burung dan kami telah diberi segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, sesungguhnya ini benar-benar keutamaan yang nyata. Jadi mukjizat Nabi Daud, terus akhirnya Allah juga memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, bisa berbicara dengan burung. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman dikenal dengan memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan beliau juga ahli dalam bidang hukum, dan juga beliau ahli dalam bidang politik. Mulai masih kecil itu sudah tahu ahli dalam politik, karena diajari oleh Nabi Daud sebagai ayahnya. 4 tahun setelah Nabi Sulaiman berkuasa, Nabi Sulaiman membangun sebuah masjid yang sangat megah yang sekarang terkenal, yaitu Masjidil Aqsa. Melaksanakan wasiat ayahnya, yaitu Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa karena dapat wasiat dari ayahnya, yaitu Nabi Daud. Orang yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa itu Nabi Adam. Jadi yang membangun Masjidil Aqsa pertama itu Nabi Adam. Tapi sebelum Nabi Adam membangun Masjidil Aqsa, Nabi Adam pertama kali yaitu membangun Masjidil Haram, Mekah, Ka'bah. Kemudian setelah dapat 40 tahun membangun Masjidil Aqsa. Dan kedua kalinya Masjidil Aqsa dibangun yaitu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Selain kenabian, di antara keutamaannya adalah beliau bisa memahami bahasa burung, juga bisa memahami bahasa binatang. Manusia, jin, dan setan seluruhnya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Beliau menguasai bumi seluruhnya. Angin pun itu tunduk kepada Nabi Sulaiman, sehingga beliau bisa memerintahkan angin untuk membawa beliau ke mana saja. Itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Dan kisah-kisah Nabi Sulaiman ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Sulaiman tentang masa kecilnya Nabi Sulaiman bersama ayahnya dalam memutuskan persengketaan tentang seekor kambing milik seseorang yang memakan tanaman. Seekor kambing yang memakan tanaman milik orang lain,
di malam hari. Itu ada dalam Al-Quran. Kemudian kisah Nabi Sulaiman bersama semut juga ada dalam Al-Quran, surat An-Naml. Terus kisah Nabi Sulaiman bersama Belqis, Ratu Belqis atau Ratu Saba, itu juga ada dalam Al-Quran. Sampai pada akhirnya Nabi Sulaiman wafat pada usia 52 tahun, jadi tidak terlalu tua. Berkuasa selama 40 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis di Palestina. Ini kisah Nabi Sulaiman sebagai nabi yang ke-19 yang wajib kita ketahui. Semoga menjadi keterangan yang barokah, yang manfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.